Mau makan apa malam ini? Aku mau makan masakan ibu. Ibu-ibu, Miao miao. ibu dan ayah. Lihat ibu, Bibit yang berbahaya banget. ibu. Ayah cepat belok. Ibuku miao miao. Kenapa kamu gak percaya sama aku? Aku percaya kok. Ayo pergi. Aku dari stasiun TV, tim program lalu lintas. Mau tanya nih, menurut kamu gimana fasilitas transportasi sekarang? Gimana? Menurutku, fasilitas transportasi umum makin bagus. Sebagai penumpang, gimana rasanya? Contohnya di bus. Sekarang ada TV buat ditonton. Sekretaris Wang. Kondisinya makin membaik. Mr. Su, kamu cari aku. Lihat nih, Contohnya sambil nunggu bus di sini. ini bukan itu. Ebionye miao miao. Oke, aku langsung pergi. Halo, ini Ibu Chen Xiaohe. Kita belum pernah ketemu. Aku dari grup Indo. Sekretarisnya Mr. Su. Nama aku Wang Wang Li. Aku sekarang di bawah kantor kamu. Terus aku mau ngobrol sama kamu. Aku hampir sampai kantor. Kamu ke kantor kita. Tunggu sebentar ya. Apakah kamu Ibu Chen Xiaohe? Aku yang tadi nelpon. Kamu dari grup Indo. Iya. Aku dari grup Indo. Sekretaris Wang dari Tuan Su. Sekretaris Wang. Apa yang bisa saya bantu? Presiden Su, kami ada yang ingin ditanyakan. Itu istrinya. Tragis. Kecelakaan mobil. Lalu, putrinya merindukan ibunya. Sepertinya ada yang salah dengan otak saya. Chen ini terdengar, meski sedikit konyol, tapi saya bisa jamin, saya tidak berbohong sama sekali. Saya percaya itu benar. Sungguh-sungguh. Tidak. Di lapangan golf, saya akan datang dan menjemputmu sendiri. Silakan datang dan nikmati. Sekretaris Wang, jadi masalah ini. Bisakah kamu mencari orang lain? Saya pasti tidak akan pergi. Apakah?
Tidak berbohong padamu. Diam. Saya bahkan tidak bisa menemukan orangnya kembali. Apa lagi yang bisa digunakan? Saya ingin pulang. Ayah Miao Miao memberitahumu. Kamu tidak bisa begitu semaunya. Saya pulang. Saya kenal Chen Zaihe. Rute mana yang dia ambil untuk pulang kerja? Lalu kita bisa bawa Miao Mia dan hadang dia di tengah jalan. Cobalah. Kenapa dia menerobos lampu merah? Tuan Su, hati-hati. Mia, oh Mia Mia. Xiao He. Rumah sakit mana? Kenapa kamu di sini? Maaf. Apa putrimu baik-baik saja? Mara saya sedikit bermasalah. Saya sedang dioperasi sekarang. Xiao He. Apa yang salah? Aku bilang ya, hari ini aku kena masalah besar. Apa? Tahu nggak apa yang terjadi? Cuma mobil nabrak pembatas jalan. Dengar kata polisi lalu lintas. Mobil itu juga mahal banget. Harganya lebih dari 2 juta. Orangnya baik-baik aja. Ada anak kecil. Dia nggak pakai sabuk pengaman. Kayaknya nabraknya lumayan keras. Gimana menurutmu, hai dong? Kita bakal bangkrut. Gak apa-apa datang. Ayo kita cek dulu ya, selalu ada jalan. Ayo kita lihat dulu. Di mana? Di sana. Ayo gak apa-apa. Mia, oh Mia Mia. Dokter. Gimana kondisi anak saya? Operasinya sukses. Potongan kaca kecilnya udah diambil. Ayo. Pelan-pelan. Ayo nak. Xiao He. Sudah seminggu. Sudah waktunya pulang istirahat. Gak apa-apa. Selama Miao Mia masih di rumah sakit sehari, aku tetap menemani dia di rumah sakit sehari. Itu nggak mungkin. Sudah kubilang semua. Ayo anakku. Bagaimana dengan tanggung jawab ini? Aku yang tanggung semua. Kamu sudah merawatku begitu lama. Mau terus begini? Aku minta maaf. Kalau kamu bilang ini terus, aku makin merasa bersalah. Sebenarnya kali ini, kalau kamu nggak ada di sini buat ngeblok, mobilnya nggak bakal nabrak. Jadi dalam. Apakah aku akan jadi tidak terlihat? Apakah aku nanti tidak bisa membaca? Aku tidak bisa membaca buku lagi. Kalau saja mataku, aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Apa yang harus kulakukan?
Matamu akan baik-baik saja. Percayalah pada ayah. Bukankah kamu dengar apa kata dokter? Operasimu sangat berhasil. Tinggal pulihkan saja. Akan sama seperti sebelumnya. Anak baik tidak takut. Bibi Xiaohe. Ibuku dulu memotong kukuku. Sama seperti kamu. Potong saja. Coba letakkan di wajahmu. Itu. Kebetulan sekali. Oke, begitu halus. Memiliki wajah yang sama dengan ibuku. Anak kecil di pesawat. Sedikit ke kiri. Kamu tepuk 2 kali, aku tepuk 2 kali. 2 anak kelaparan. Kamu ambil 3 tembakan. 3 anak pergi hiking. Sebentar, Bibi. Ada apa? Punggungku gatal. Garuk kamu. Apakah ini di sini? Bukan yang di atas. Sedikit lebih ke kanan. Apakah ini benar? Apakah ini Di benar? sini. Begitu nyaman. Ini untukmu. Bibi, aku sangat suka kamu. Bisakah kamu datang bersamaku setiap hari? Lanjut. Kamu ambil 4. Aku ambil 4. Hati-hati dengan bubur panas ini. Sarapan hari ini enak. Makan cepat. Latihan begitu lama. Kamu pasti sudah lapar. Itu akan datang. Aku harus pergi ke rumah sakit hari ini. Lalu, miao. Harus melepaskan perban. Kamu bisa pergi tanpa khawatir. Mari selesaikan masalah itu dulu. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Bukankah kamu bekerja lebih keras? Setelah ini periode itu akan baik-baik saja. Apakah panas? Makan milikmu setiap hari. Ibuku menelepon dan berkata, aku merindukanmu setiap hari. Dan kemudian saudaraku datang bulan depan. Kalau tidak, biarkan dia ambil kembali dan tinggal selama 2 hari. Aku akan pergi ke rumah nenek. Taman kanak-kanak sedang libur. Tian-Tian, bagaimana kalau ini? Apakah kamu ingin pergi ke rumah nenek? Kamu harus setuju dengan satu syarat dari ibumu. Syarat apa? Lihat. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah nenek dan kembali nanti? Bisakah kamu tidur di kamar kecil sendiri? Lalu nanti kamu tidak perlu ibumu menemani lagi. Oh, baiklah. Kamu hebat, anak baik. Ayo. Ayo.
Matamu akan sembuh. Maaf, tolong tunggu di luar sebentar. Aku ingin Miao Miao melihatku terlihat lebih baik. Ayah, aku benar-benar melihatnya. Miao. Biarkan ayah melihat. Kamu lihat aku. Selamat. Mata anak, sembuh dengan sangat baik. Kalian ngobrol aja. Terima kasih dokter. Terima kasih. Aku bilang anakku. Lihat itu. Kamu bikin ayahmu kaget setengah mati. Sangat bagus. Nggak ada bekas luka sama sekali. Sangat bagus. Kilauannya juga keren. Kayak ibuku. Kebetulan banget. Tante Xiaohe, aku pernah lihat kamu sebelumnya. Semua mengawasimu dari jauh. Nggak nyangka kamu secantik ini. Lebih cantik dari ibuku. Kamu bilang begitu, Tante agak malu. Bisa nggak kamu sering-sering sama aku? Aku suka banget sama kamu. Tante asal nanti kamu ada waktu, aku akan datang sering-sering. Boleh aku main sama kamu? Kasih aku kertas itu. Pak Su. Bukannya. Kita udah setuju soal ini. Kamu udah selesaikan semuanya? Aku akan bicara sama polisi. Semuanya dijelaskan dengan jelas. Aku akan bertanggung jawab. Tentu saja aku yang bayar. Ini terjadi kecelakaan mobil. Aku selalu merasa bersalah. Kalau kamu waktu itu, biaya pengobatan juga diberikan. Aku merasa sangat bersalah. Tante Xiaohe, berhenti berdebat. Periode waktu. Terima kasih sudah merawat Miao. Aku sangat berterima kasih. Kalau kamu benar-benar mau, terima kasih untuk kata-kataku. Aku pikir begitu. Kalau nanti kamu ada waktu, tolong habiskan lebih banyak waktu dengan Miao. Apa yang akan terjadi di masa depan, saya bisa membantu. Beritahu saja saya. Tidak apa-apa. Tapi kuncinya kan, saya pikir ini. Satu kode adalah satu kode. Saya seharusnya membayar uang ini. Mr. Su, tolong lihat. Selain itu, kamu masih perlu memperbaiki mobil kan? Yang itu, berapa total biayanya? Xiaohe, kamu tidak. Tidak, kamu dengarkan saya. Saya sudah bicara lama. Perbaikan mobil ini, saya akan membayar sebagian uangnya juga. Mobil ini ada perusahaan asuransinya. Apakah kamu mengerti? Bukan perbaikan mobil ini.
antar kamu pulang dulu, kemudian pergi bekerja hari ini. Xiao He ini tidak cocok untuk ini. Sungguh tidak apa-apa. Jangan tunda urusan saya. Apakah kamu sudah selesai membereskan? Selesai membersihkan. Ayo pergi. Saya akan mengantarmu pulang dulu. Oke, Miao Miao, biarkan. Generasi 80-an. Soya Bride Who Camel anak-anak di halaman kita. Mereka semua suka bermain dengan saya. Saya tidak meremehkan kamu generasi 80-an. Saya tidak tahu banyak tentang energimu. Sekarang saya mengerti. Bagaimana dengan Tian-Tian? Apakah kamu baik-baik saja? Didesain oleh desainer Hong Kong. Ini katanya sudah memenangkan penghargaan desain ini. Ya, Ayo silakan duduk. bagus, bagus, bagus. Tidak heran keluargamu berpakaian begitu rapi. Hari itu kita di rumah sakit ini. Tentang Happy Home. Desain iklan. Kamu harus memberikannya kepada kami. Kuasai perencanaan. Mercedes-Benz MU sudah diperbaiki. Itu sangat cepat. Ini mobil Siosu. Tentu saja harus cepat diperbaiki. Harganya 120.000 yuan. Ini terlalu mahal. Berkat perusahaan asuransi yang memberikan kompensasi penuh. Di mana bisa menemukannya? Perusahaan asuransi menolak membayar kompensasi penuh sendiri. Saya membayar 40.000 yuan. Mr. Su bahkan membayarnya sendiri. Perusahaan asuransi AWA mengapa tidak membayar penuh? Perusahaan asuransi berkata, ini tanggung jawab kedua belah pihak. Berapa tanggung jawab yang berapa uang yang akan dibayarkan? Jadi perusahaan asuransi. Saya kehilangan 80.000 yuan dari semua orang. Rencana Yindu Group ini. Semua orang bekerja sangat keras. Di mana? Saya hanya ingin mentraktir semua orang menghibur. Terima kasih Mr. Wu. Han Bing dan saya benar-benar sudah 3 kali perjalanan minggu ini. Baru saja, kami melihat di luar. Di jalan-jalan ini. Semua properti Yindu. Perusahaan Yindu ini. Seberapa kuatnya? Su Yisuan itu. Berapa banyak tanah yang kamu miliki? Saya dengar harga tanah saat ini dibandingkan saat Su Yisuan membelinya meningkat 10 kali lipat. Su Yisuan ini, kamu benar-benar punya visi yang bagus. Hari ini jangan khawatir tentang itu. Berapa banyak tanah yang dia punya? Hari ini kita terutama makan enak. Datang dulu, ruang kena untuk rumah bahagia. Semua orang bekerja sangat keras. Makan bekal setiap hari. Hari ini tolong. Makan dan minum enak. Aku ke kamar mandi dulu. Aku juga. Oke, kalian duluan. Aku lihat tasnya. Bagus. Kenapa kamu di sini? Kita hari ini, perusahaan ada makan malam di sini. Kamu datang makan juga? Aku ada tamu di sini. Kebetulan sekali. Siapa ini? Biar aku perkenalkan. Semoga di masa depan. Tolong jaga kami baik-baik. Mr. Wu terlalu sopan. Pengembangan bersama. Itu saja. Semua orang sudah di sini. Maaf dulu, sampai jumpa. Kamu sibuk dah. Mr. Su, hati-hati. Tolong jaga kami di masa depan. Su Yusuan. Dia sendiri.
Cukup jantan. Ya, dia terlihat cukup baik. Terutama dermawan kepada orang. Kamu sudah selesai makan? Sama-sama. Aku flu? Tidak apa-apa. Kamu sudah minum obat? Tidak masalah. Musim ini, paling mudah kena flu, Meritus. Itu infeksi bakteri. Jadi minum antibiotik. Tidak ada gunanya untuk virus. Kecuali itu adalah infeksi bakteri patogen. Atau pneumonia. Dalam kasus ini, tidak perlu minum obat. Minum banyak air dan istirahat. Sekitar seminggu, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan cara yang begitu klise? Aku melihat kamu batuk tadi. Aku mengeceknya di situs web medis. Obat ini harus diminum setelah makan. Jadi kamu harus menghabiskan makanmu setiap hari untuk makan. Airnya juga hangat. Kamu bisa meminumnya sekarang. Minum obatnya. Kemudian aku akan pulang dulu. Selamat ulang tahun Miao Miao. Selamat ulang tahun Miao Miao. Bagus. Mari kita potong kue. Miao Miao bersama ayah. Ayo bersama ayah. Oke. Potong sampai habis. Semoga beruntung. Ayo. Ini milik putriku. Ayo, aku yang akan melakukannya. Ini milik Tuan Jin. Terima kasih Tuan Su. Ini piringnya Tuan Su. Bagus. Miao Miao ambil gigitan pertama. Lihat, ada wajah tersenyum di sini. Bagaimana hari ini? Ini ulang tahun putri kita. Ayah dan Bibi Xiaohe dan Guru Xiao Jin datang merayakan ulang tahunmu. Aku harap putriku tumbuh sehat dan bahagia. Terima kasih ayah. Jika ibuku juga ada di sini, dia pasti akan memberkatiku. Miao Huang, ibumu ada di surga. Bibi Lai Xiaohe juga berharap untukmu. Selamat ulang tahun. Aku berharap kamu semakin cantik. Terhormat. Selamat ulang tahun untukmu. Mari kita bersulang. Semoga Miao Miao kira. Selamat ulang tahun, Guru Jin. Miao Miao, hari ini ulang tahunmu. Bisakah kamu mengambil gigitan pertama? Ada apa? Ini tidak enak dan terlalu manis. Apa kamu merasa terlalu lelah? Ya. Aku memang tidak suka memakannya. Bibi Xiaohe memasukkan krim ini. Singkirkan saja. Mau makan kue di bawahnya. Ayo makan ini. Zaihi, lihat ini memalukan. Aku sudah dimanja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang terjadi lagi? Masih terlalu manis. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Anak ini. Miao Miao ada di sini. Makan milik Guru Jin. Bukankah ini berbeda? Miao Miao. Kamu sedang apa?
Ini dan dua yang sebelumnya, semuanya hampir sama. Pasti sulit dimakan. Miao Miao, jika kamu merasa kue ini terlalu berminyak dan terlalu manis, kamu bisa menaruhnya di piring, tapi tidak perlu membuangnya ke tempat sampah kan? Kamu tahu bagaimana membuang makanan, hal yang paling memalukan. Seserius itu. Tentu saja, Aku biasanya seperti ini. Biasakan saja. kebiasaanmu salah. Tahukah kamu, paman petani ini menanam biji-bijian dan memanen biji-bijian? Betapa sulitnya. Setiap butir makanan adalah hasil dari keringat dan darah. Sekarang di dunia ini banyak anak-anak masih kelaparan. Apalagi bisa makan semanis dan seenak kue. Kamu salah dalam hal ini. Bibi Xiaohe benar. Apakah kamu dengar itu? Ok. Maka aku pasti akan mengubahnya lain kali. Oke. Bibi tahu kamu anak yang baik. Yang terbaik adalah segera memperbaiki kesalahan. Aku memperlakukanmu sebagai karena kamu terlihat seperti ibuku. Tapi bisakah kamu benar-benar menggantikannya? Mengapa kamu terus menatapku? Bagaimana kamu berbicara dengan bibimu? Bibi benar. Bisakah itu diubah? Bisa. Jika kamu masih mendengarkan perkataan Bibi Xiaohe, maka Bibi akan memberitahumu tas sampah itu. Bibi baru saja menggantinya dan itu sangat bersih. Bisakah kamu mengambil kue itu? Ambil dari tempat sampah. Ini rumahku. Aku melakukan apa yang aku mau. Itu bukan urusanmu. Permisi. Xiaohe. Aku bilang kamu anak. Apa yang terjadi hari ini? Aku tidak ingin dia mengontrolku. Kamu anak. Kamu membuang kue ke tempat sampah. Bibi Xiaohe mengambilnya. Makan lagi. Hanya untuk hal ini, kamu harus selalu menghormatinya. Bibi tidak akan marah padamu. Aku minta maaf.
daripada seumur hidup. Jika hidup tidak berjalan dengan baik, tetap kuat. Jika kamu tidak menyalahkan saya, itu bagus. Kemudian saya pergi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan di sini? Menunggumu. Mengapa kamu pulang terlambat? Apa? Saya tidak memberitahumu. Sesuatu terjadi hari ini. Hal baik. Mobil besar seperti Hummer untuk membawamu. Pulang bagus. Saya melihat dengan cermat kemarin. Ada banyak masalah. Kamu adalah karyawan senior. Seharusnya tidak seperti ini. Kamu harus mengambilnya kembali dan mengerjakannya ulang. Mr. Wu, kamu lupa. Kemarin kamu memuji. Ceritakan tentang rencana ini. Sangat bagus. Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Saya kembali dan melihat lagi. Ada masalah di banyak tempat. Kalau begitu bisa, tolong beritahu saya. Apa masalahnya? Saya akan memodifikasinya. Ada banyak masalah, bukan hanya satu atau dua. Lebih baik kamu mengerjakannya ulang. Mengerjakannya ulang. Mengapa kamu tidak mau? Tidak. Itu. Saya akan kembali dan mengerjakannya ulang. Tunggu sebentar, saya punya satu hal lagi untuk ditanyakan padamu. Apa yang terjadi? Kamu dan itu, Mr. Su dari Yindu Real Estate sangat akrab. Tidak terlalu akrab, ada apa? Kalau begitu kamu adalah teman. Dia adalah pengusaha besar. Bagaimana saya bisa layak menjadi teman dengan orang, kan? Kamu benar untuk berpikir begitu. Penting bagi orang untuk mengenal diri mereka sendiri. Jelasin posisi kamu. Dengan begitu kamu bisa hindari banyak jalan memutar. Oke, lanjutin. Pikirkan lagi, apa yang aku bilang ke kamu. Penting buat orang untuk kenal diri sendiri. Kalau gitu aku pergi dulu. Aku beneran gak tahu. Apa yang Su Yisuan lihat di dia? Apa kamu pernah nyinggung dia? Mr. Wu nggak. Gimana mungkin? Kenapa aku peduli sama kamu tanpa dia? Cerewet.
aku beneran nggak? Kamu baik banget sama aku kemarin. Kamu terlalu polos aja. Tempat kerja yang berbahaya. Kalau nggak hati-hati kamu bisa mati mengenaskan. Segitunya apa kata kamu? Aku lumayan jago ngejut ge orang. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Halo Mr. Su. Beneran? Cepet banget dibenerin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Nggak. Kenapa kamu traktir aku makan? Aku yang harusnya traktir kamu makan. Siang ini boleh nggak? Oke, ketemu siang ini. Mr. Su dari Yindu Real Estate. Su Yiswan mau traktir kamu makan. Aku kasih tahu ya, pagi tadi. Ban motor listrik aku, bukan dia yang tusuk ya. Terus kebetulan, aku ketemu sama Mr. Su ini. Dia anterin aku ke kantor. Dan bantu aku benerin motor listrik. Motor udah bener sekarang. Terus dia ajak aku makan siang. Kamu bilang itu nggak mungkin ya, seberapa miskin pun aku. Bukannya aku yang harusnya traktir kamu makan. Aku kayaknya mulai ngerti diri sendiri. Ngomongin apa sih? Kenapa Pak Wu memperlakukanmu seperti ini? Kenapa? Karena Pak Wu, dia punya niat terhadap Su Yiswan. Tidak mungkin. Benar. Ajak aku makan siang. Baik. Apa yang baik? Aku akan makan. Apa yang kamu katakan? Aku akan makan. Aku tidak tahu rasanya seperti apa. Nona Han, Tolong jangan terlalu sopan padaku. Aku di sini hanya untuk makan. kamu terlalu sopan. Pak Su, tolong lihat. Makanan hari ini sangat mewah. Aku malu. Aku juga ingin bilang, aku ingin mentraktirmu makan malam hari ini. Apakah ada yang lain yang kamu butuhkan di sini? Silakan nikmati waktumu. Pak Su sudah membuatmu mengeluarkan uang lagi. Aku aku sangat menyesal. Aku tidak berhutang ini lagi padamu. Sebuah bantuan besar. Oke, aku baru saja mengatakannya. Kalau kita teman kita tidak akan bilang begitu. Ayo. Terima kasih Pak Su. Semua ditolak. Rapat orang tua Miao Miao. Aku tidak akan menghadiri rapat orang tua. Benchwaku, Presiden Lee dari ICBC. Wei Chenji. Hello Paksu. Tapi kamu berjanji akan pergi. Hadiri rapat orang tua Miao Miao. Tidak pergi lagi. Miao Miao akan sangat marah. Dengan cara ini, tolong hubungi Zaihi untukku. Kamu minta dia pergi untukku. Oke, aku akan segera pergi. Ada yang lain Pak Su? Lupakan saja. Aku akan menghubungi Xiao He.
Kamu harus membantuku. Undang Presiden Lee Kiliar. Oke. Miao. Bibi Xiaohe, kenapa kamu di sini? Menunggu ayahmu. Ayahmu meneleponku. Biarkan aku menggantikannya. Menghadiri pertemuan orang tua gurumu. Hal seperti ini juga bisa diganti. Lagi pula ini bukan pertama atau kedua kalinya. Aku sudah terbiasa. Jangan menyalahkan ayahmu. Dia benar-benar ada urusan mendesak dan tidak bisa datang. Aku tidak menyalahkannya. Bibi Xiaohe. Jangan beritahu ayahmu. Dia pasti sedang menderita. Aku masih meragukannya. Apakah dia ayah kandungku? Kamu tidak bisa sembarangan mengatakan omong kosong ini. Ayo cepat masuk. Sudah terlambat. Terima kasih lagi kepada para orang tua, mengambil waktu dari jadwal sibuk Anda, menghadiri pertemuan orang tua guru kami. Pertemuan orang tua guru hari ini. Ini adalah konten utamanya. Aku ulangi lagi. Saya berharap semua orang tua mampu memenuhi persyaratan sekolah, melakukan pekerjaan ideologi anak dengan baik. Lebih tepatnya, anak-anak sedang tumbuh. Kami adalah gurunya. Lebih baik dikatakan bahwa dia berada di jalur pertumbuhannya. Orang tuanya sendiri, dia adalah gurunya yang sebenarnya. Sudah terlambat. Ini tidak akan terbuka. Tidak masalah. Ini mengakhiri pertemuan orang tua guru hari ini. Saya harap semua orang pulang, melakukan pekerjaan ideologi anak dengan baik. Silakan minta orang tua Miao datang ke kantorku. Guru, itu membuatmu repot. Miao mungkin khawatir. Bibi Miao. Lihat ini. Apa ini? Lihat sendiri. Apakah ini ditulis oleh Miao? Saya mengambilnya dari Miao. Diterima. Miao anak ini. Pintar. Cukup pintar. Jadi saya juga terhadapnya selalu sangat toleran. Bisa merasakannya. Kamu terhadap anak ini penuh kasih dan toleran. Terima kasih. Tapi ketika saya melihat surat cinta ini, saya pikir masalahnya serius. Jadi panggil orang tuanya kemari. Bicarakan dengan baik. Kita tidak bisa membiarkan Miao jatuh ke dalam cinta dini. Ini akan merusak studinya. Ya. Kamu benar sekali. Saya pasti akan memberitahu ayah Miao untuk memperlakukan masalah ini dengan serius. Miao anak ini berhati lembut dan tidak tahan penderitaan. Kalian sebagai orang tua, jangan memaksanya. Arahkan perhatiannya. Pindahkan fokus ke belajar. Anak ini masih sangat muda. Dia tahu apa itu cinta. Hanya main-main saja. Baik. Bagaimana dengan saya? Nanti saya akan bicara dengan anak ini. Berkomunikasi dengan baik. Maaf telah merepotkanmu. Maaf telah menyita waktumu. Pak Twaseo, saya baru saja kembali dari luar. Benar. Silakan datang ke kantor saya. Bibi Xiaohe, kamu? Bibi terlihat marah? Tidak marah. Surat cinta itu benar-benar kamu yang tulis. Kamu merasa kamu tulis surat cinta sekarang masih agak awal. Tidak awal. Aku hanya merasa kamu suka siapa. Tulis saja surat untuknya kan? Katakan yang sebenarnya. Bibi pikir surat cintamu bagus tulisannya. Kamu pikir tulisanku sangat bagus. Sangat megah. Tidak hanya tulisannya bagus, megah. Bibi pikir kamu menulis dengan menyentuh terutama. Bisa kamu ceritakan ke Bibi, kenapa kamu menulis surat cinta ini? Untuk siapa itu ditulis? Memberitahumu. Kamu ceritakan ke bibimu, oke. Kataku kamu bisa. Tapi kita harus buat kesepakatan. Ada juga kesepakatan. Kesepakatan seperti apa?
Malam ini, kamu datang ke rumahku dan masak. Kalau kamu masak, kalau aku puas, aku akan ceritakan yang sebenarnya. Ini tidak masalah. Bibi Xiaohe di mana? Aku masih bisa bikin beberapa masakan spesial. Tapi kamu juga janji sama Bibi. Kalau kamu merasa masakan Bibi enak, ceritakan ke bibimu. Ceritakan juga ke ayahmu. Sudah disepakati. Buat janji dan jangan diubah selama 100 tahun. Mr. Su, kamu sudah kembali. Xiaohe, kenapa kamu di sini? Miao Miao, kamu bilang mau coba masakan saya. Saya datang untuk membantunya memasak beberapa hidangan. Pas sekali, Wei Haidong kita lembur di kantor hari ini. Saya tidak perlu khawatir lagi dengan makanannya. Oke, saya akan bantu kamu melakukannya. Tidak perlu. Kamu sibuk seharian. Saya juga cukup lelah. Istirahatlah. Bukankah kamu sibuk seharian? Masih membantu saya mengadakan rapat orang tua guru untuk Miao Miao. Tidak apa-apa, ini akan cepat. Lihat posturmu. Kamu juga bisa melakukan pekerjaan rumah. Saya. Ini juga anak yang malang. Ibu Miao Miao meninggal sejak dulu. Ayo. Hei saya. Ayo. Maksud saya tidak tahu. Apakah kamu punya pantangan makanan? Tidak, apa saja boleh. Sepertinya ada yang dipikirkan. Masih merasa tidak nyaman. Tidak terlihat baik. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Perusahaan mengalami beberapa masalah kecil. Apa yang salah? Bisakah kamu ceritakan tentang itu? Tentu mungkin. Saya juga tidak bisa membantu banyak. Bagaimana mengatakannya? Hanya beberapa tahun yang lalu, saya berkembang terlalu cepat. Sekarang, negara terus menerapkan regulasi makroekonomi. Jadi ada masalah dengan rantai pendanaan. Apakah ada sesuatu obatnya? Seharusnya ada. Zaihi, kamu pergi ke sekolah hari ini. Guru tidak mengatakan apa-apa. Saya mengatakannya. Itu adalah Tidak banyak bicara. Utamanya berbicara. Tolong orang tua. Di masa depan saya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan lebih banyak komunikasi. Kamu sudah di sekolah baru-baru ini. Apakah kamu tidak membuat masalah untuk ayah? Ayah, apa yang bisa saya lakukan? Kamu tidak bisa. Apakah kamu berpikir baik tentang saya? Mr. Su, jangan khawatir. Guru mereka juga memujinya. Miao Miao, kamu cukup luar biasa. Bibi Xiaohe. Tapi jangan pernah berbohong. Kamu harus percaya apa yang dia katakan. Ayo putriku. Suka ini, hidangan Bibi Xiaohe dibuatnya semua untukmu. Makan lebih banyak. Hidangan ini harus diberikan kepada Bibi Xiaohe. Kenapa? Atas. Nama rasa terima kasihku, Miao Miao. Apa yang terjadi? Lin Fei berdiri di samping dengan canggung. Melihat situasinya tidak baik, saya segera pergi. Setelah Lin Fei pergi, Haidong cukup jujur. Menjelaskan seluruh cerita dengan jujur. Xiao He hanya mengeluh bahwa suaminya membuat rumah berantakan. Parent taken. Berbalik saya melihat makanan yang disiapkan Lin Fei di atas meja. Saya merasa lebih buruk. Interaksi intim Haidong dan Lin Fei beberapa hari ini. Mereka berdua senda Ryan bersama Dan Minor. Tidak ada apa-apa selanjutnya. Sahabat saya terkejut setelah mendengar ini. Tidak ada yang terjadi antara dia dan Haidong. Dia bahkan tertawa dan mengatakan bahwa godaannya sejak Lin Fei kembali dari perjalanan bisnisnya. Selalu bingung. Pikiranku penuh dengan dia dan bosnya sendirian di hotel. Tapi tidak ada yang terjadi.
Keesokan harinya di tempat kerja, sahabat baik Xiao Qiang datang menemui Haidong. Saya pikir dia datang untuk mengembalikan uang. Dan Xiao Qiang sebenarnya memberinya sekeranjang teller. Saya tidak ingin telur kampung. Berikan saya uangnya dengan cepat. Haidong merasa cemas saat mengatakan ini. Kami si cucu untuk menjembalkan Arshuan dalam sanhari. Tapi sudah 30 hari. Masih menunda-nunda. Serius? Datang dan ambillah. Ada 200.000 yuan di kartu bank ini. Saat sedang dinas luar, Haidong dan Lin Fei membuat kesepakatan. Bagaimana dengan di perusahaan nanti? Jika di sini, kamu bisa memanggilku Tuan Wei. Ketika tidak ada orang panggil saja namaku. Sepatumu. Juga ditutupi dengan selimut. Apa yang kamu pikir seharusnya terjadi tidak terjadi? Dan wanita itu meneteskan air mata sedih. Sulit untuk membuat keputusan. Berikan pertama kalimu kepada yang kamu cintai. Tapi pria tidak duniawi. Kembali dari dinas luar. Sahabatku menanyakan tentang dinas luar dengan bosnya. Apa selanjutnya? Tidak ada lagi. Ah, pria lajang dan wanita lajang. Mereka berdua sendirian dan minum. Oh, kamu sangat meremehkan orang. Dengan pengertian dan pertanyaan berulang Lin Fei, Haidong mengungkapkan situasinya. Bukankah aku mengikuti contoh Lei Feng dan meminjamkan uang kepada temanku? Aku sangat membutuhkannya tapi tidak berani memberitahu istriku. Oh, apa yang kamu katakan? Itu mudah untuk dikatakan. Aku akan meminjamkannya padamu. Kamu Haidong tidak percaya dengan telingamu. Tapi masih berteriak dengan kegembiraan. Jadi Haidong, menggembel Arling Ling 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 Yuan Tunao Yang. Aku buru-buru datang untuk menandatangani kontrak. Ketika Xiao He-nya sedang menghitung uang, aku menemukan sebuah lipstik. Haidong berbohong dan mengatakan dia membelinya untuknya. Xiao He sangat marah setelah mendengar ini. Bersikap seolah tidak punya cukup uang. Berbalik dengan wajah muram. Lin Fei sebenarnya ingin menikah. Aku tidak berdaya karena tidak ada yang cocok. Menjadi wanita sisa. Bukan aku tidak ingin menikah istri, oke? Pria baik sekarang. Mereka semua sudah menikah. Baru saja pulang. Istrinya Xiao He memberitahunya. Pemilik rumah memaksa mereka untuk segera pindah. Haidong merasa berat setelah mendengarnya. Di meja makan Xiao He mendorong suaminya untuk membeli rumah baru. Karena sudah ada 200.000 di buku tabungan. Haidong setuju setelah pertimbangan matang. Sebelum tidur Xiao He memberitahu Haidong. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Menunjuk hati kecil merah di kalender. Mengingat kegilaan masa muda. Dan di malam 7 tahun gatel ini, mereka memutuskan untuk menjadi gila lagi. Besoknya begitu sampai di kantor, teman baik datang ke Haidong untuk meminjam uang. Memutuskan untuk menggunakan 200.000 yuan sebagai uang putus untuk pacarnya. Haidong secara alami setuju setelah mendengarnya. Tapi ketika memikirkan uang muka istri untuk membeli rumah, ragu-ragu lama. Tapi teman baik saya terus mengganggu. Saya juga berjanji padanya bahwa saya akan mengembalikannya. Itu yang saya janjikan padanya. Di sisi lain, istri saya Xiao He juga cemas memilih rumah untuk penyewa jangka panjang. Melihat rumah yang didekorasi dengan mewah seperti itu, secara alami saya jatuh cinta padanya. Pada pandangan saya membayar uang muka 30.000 yuan di tempat dan berjanji untuk membayar uang muka dalam 1 hari. Di malam hari, Haidong mendengar bahwa dia harus membayar uang muka 200.000 yuan besok. Meskipun terkejut, tapi saya masih setuju. Besoknya bawahan Lin Fei datang menemui pemimpin. Melihatnya tidak fokus, saya mulai bertanya. Ceritakan apa yang terjadi. Mungkin saya bisa membantu. Anda tidak bisa membantu saya dengan ini. Pada pandangan sekilas melihat suaminya dengan ikat saya bahkan lebih marah ketika mengeluarkannya lagi. Ternyata setengah tabung lipstik yang digunakan wanita. Pria itu dengan malu-malu menjelaskan. Ini hadiah untukmu. Apakah Anda berharap kami sukses membeli rumah? Setelah mendengarnya Xiao He memutuskan untuk tidak membeli rumah. Dia berlari keluar dengan marah. Saya belum melakukan kesalahan apapun. Oke. Jelaskan padaku. Mengapa kamu memberiku setengah tabung lipstik? Haidong tidak punya pilihan selain menceritakan kebenaran tentang pertemuannya dengan rekan kerja perempuan 200.000 yuan sebelumnya kepada seorang teman baik. Tapi Haidong ingin menepati janjinya. Dia menolak memberitahu istrinya kepada siapa dia meminjamkannya. Ketika aku pulang Xiao He masih marah. Dia tidak lagi melayani suaminya saat makan. Suasana di meja makan sangat menyesakan. Tuan rumah datang untuk mendesak mereka membayar sewa. Cepat pindah. Karena rumah baru belum dibeli. Mereka hanya bisa terus menyewa. TAPI Tuan rumah juga mengambil kesempatan untuk menikah sewa. Melihat ekspresi Xiao He, Haidong tidak punya pilihan selain setuju. Hari berikutnya di tempat kerja. Haidong memanggil Lin Fei. Ini milikmu kan? Ini milikku. Oh, aku sudah mencari lama, lihat. Haidong tidak punya pilihan selain setuju. Hari berikutnya di tempat kerja. Haidong memanggil Lin, ya sebelum aku menariknya. Aku mengikatnya dengan karet gelang. Ini penjelasan yang sangat dipaksakan. Aku yakin semua orang bisa melihatnya. Pikiran dan niat Lin Fei. Tidak bisakah Haidong menebaknya? Setelah beberapa komunikasi, Lin Fei tidak punya pilihan selain mengambil uangnya kembali. Pada saat ini, Haidong hanya berharap temannya bisa segera mengembalikan uangnya. Hari berikutnya, untuk menambah kesenangan di kantor Haidong Lin Fei
membawa baskom air dengan kelopak mawar mengambang di dalamnya. Ketika tidak ada orang di sekitar, panggil saja namaku. Aku akan memanggilmu Kak Haidong. Jadi atas inisiatif pria itu, hubungan antara keduanya telah melangkah lebih jauh. Jika seorang pria selalu menggoda kamu, tapi aku tidak yakin tentang hubunganmu, selalu membuatmu ragu, apakah dia benar-benar menyukaimu? Pria ini pasti tidak benar-benar menyukaimu. Lin Fei pulang ke rumah. Masih menikmati kata Haidong Ge. Ketika Xiao He sedang mencuci pakaian, menemukan tiket perjalanan bisnis di saku suaminya. Nama Lin Fei tertulis jelas di sana. Setelah pulang kerja malam hari, aku akan bertanya secara tidak langsung. Siapa yang Haidong ajak pergi dinas kemarin? Apa kamu pergi dinas dengan Lin Tong waktu itu? Iya, ada apa? Aku membawa baskom Dan berisi air dengan kelopak mawar momen mengambang di romantis atasnya. ini untuk menggoda Haidong. Xiao Qiang pertama-tama menasihati Haidong untuk tidak menjalin hubungan asmara di kantor. Lalu aku mentraktirnya makan. Aku belum bisa membayarmu sekarang. Bos perusahaan sekuritas itu kabur membawa uang. Bagaimana dengan pengadilan? Bursa saham juga tutup. Haidong tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku hanya bisa mengeluh karena harus membersihkan kekacauannya. Xiao Qiang hanya terus meminta maaf. Berjanji akan membayar hutangnya secepatnya. Lin Fei tidak punya pilihan selain pergi. Xiao Qiang pertama-tama menasihati Haidong untuk tidak menjalin hubungan asmara di kantor. Lalu aku mentraktirnya makan. Aku belum bisa membayarmu sekarang. Berbicara dengan nada manja, masih tersenyum. Yang lebih parah lagi, dia dengan inisiatif membawakan Haidong semangkuk sup penambah stamina. Haidong merasa tersanjung. Ternyata istriku akan pergi dinas ke Beijing. Aku berharap Haidong bisa menyetujuinya. Haidong langsung menyetujui tanpa pikir panjang. Pergi ke Beijing. Betapa indahnya pergi ke ibu kota Tiongkok. Oh, aku sudah mencari lama, lihat otakku. Aku lupa memasukkannya ke saku. Ah, itu. Ini juga milikmu kan? Iya, sebelum aku menarik uang ada 5.000 yuan di tanganku. Lalu aku menarik 195.000. Kalau begitu kamu tidak bisa menggunakan sabuk itu untuk mengikat uang kembalian. Aku mengikatnya dengan karet gelang. Ini penjelasan yang sangat dipaksakan. Aku yakin bisa melihatnya. Pikiran dan niat Lin Fei. Tidakkah Haidong bisa menebaknya? Setelah beberapa komunikasi, Lin Fei tidak punya pilihan selain mengambil uangnya kembali. Pada saat ini, Haidong hanya berharap temannya bisa membayar hutangnya secepat mungkin. Keesokan harinya, untuk menambah keseruan di kantor Haidong Lin Fei, Aku membawa baskom berisi air dengan kelopak mawar mengambang di atasnya. saya bahkan lebih marah ketika mengeluarkannya lagi. Ternyata itu setengah tabung lipstik yang digunakan seorang wanita. Pria itu dengan tidak tahu malu menjelaskan. Ini hadiah untukmu. Apakah kamu berharap kita sukses membeli rumah? Setelah mendengar ini, Xiao He memutuskan untuk tidak membeli rumah. Dia berlari keluar dengan marah. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Oke. Jelaskan padaku. Mengapa kamu memberiku setengah tabung lipstik? Haidong tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya tentang pertemuan masa lalunya. Dengan rekan kerja wanitanya 200.000 yuan kepada seorang Tapi teman Haidong baik. ingin menepati janjinya. Dia menolak memberitahu istrinya kepada siapa dia meminjamkannya. Ketika saya pulang, Xiao He masih marah. Dia tidak lagi melayani suaminya selama makan. Suasana di meja makan sangat menekan. Pemilik rumah datang untuk mendesak mereka membayar sewa. Cepat pindah. Karena rumah baru tidak dikatakan kata eksposur semuanya pulang kerja. Kecantikan ini mengambil kesempatan untuk menantang pemimpinnya sendiri. Sambil melapor kepada pemimpin. Dia juga mendekatkan tubuhnya ke pria itu dari waktu ke waktu. Nama wanita itu adalah Lin Fei, karyawan junior perusahaan. Dan pria itu adalah bosnya. Sudah larut. Haidong, pria yang perhatian terhadap bawahannya, memutuskan untuk mengantar Lin Fei pulang secara pribadi. Kenapa kamu tidak duduk di rumah saya? Saya tidak akan pergi. Saya benar-benar akan naik. Apa yang tidak jelas tentang ini? Hubungan antara keduanya perlahan menjadi ambigu. Saya bekerja lembur sangat larut hari itu. Haidong melihat bahwa komputer Lin Fei tidak dimatikan. Kemudian dia maju untuk memeriksa. Siapa yang menyangka bahwa ada banyak fotonya sendiri di komputernya. Pada saat ini Lin Fei baru saja keluar dari kamar mandi. Dengan malu-malu mengubah topik. Di perjalanan pulang, Lin Fei tidak lagi disembunyikan. Saya berharap bisa naik bus dari Haidong untuk pulang kerja setiap hari. Suasana tiba-tiba menghangat. Haidong hanya tertawa. Wajah pria itu terbuka. Bukankah ini yang terjadi dengan hubungan antara pria dan wanita? Apakah ada perkembangan lebih lanjut? Keesokan harinya istrinya mengetahui bahwa Haidong
Sakura Sukerla membawakan Haidong semangkuk sup bergizi. Haidong merasa sangat terhormat. Ternyata istri saya akan pergi ke Beijing untuk urusan bisnis. Saya berharap Haidong bisa setuju. Haidong langsung setuju tanpa berpikir panjang. Pergi ke Beijing. Betapa indahnya pergi ke ibu kota Cina.